Khalifah Umar memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, yaitu 3 hari setelah Sayyidina Hamzah. Keislaman Umar juga tidak lepas dari doa Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Umar dan juga hadis At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Allah menakdirkan Umar mendapat cahaya Islam, bukan Abu Jahal. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal dengan watak keras dan kepribadian temperamental. Beliau memiliki permusuhan kuat terhadap Islam. Banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah SAW. Kala itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah syair. Lantas Umar berkata, "Kalau begitu berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya Umar berkata, "Telah terbetik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, Umar tetap saja memusuhi Islam. Suatu hari Umar berniat membunuh Rasulullah SAW. Umar berjalan sambil menghunus pedangnya. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Dalam riwayat lain disebutkan seseorang dari suku Bani Zahrah atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Laki-laki itu berkata, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang itu berkata lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau selamat dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahrah?" Umar menjawab, "Menurutku sekarang ini engkau sudah menjadi penganut Islam dan keluarlah dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan padamu yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Islam dan meninggalkan agama mereka berdua." Mendengar itu, Umar langsung bergegas mendatangi saudara perempuannya yang saat itu sedang belajar Quran surat Thaha. Kepada Khabbab bin Al-Arat, Umar mendapati Khabbab bin Arat membawa lembaran Al-Quran bertuliskan Thaha. Melihat Umar datang, spontan Khabbab menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi lembaran Al-Quran tersebut. "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" kata Umar. Kemudian saudara perempuan Umar dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Umar berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut Islam." Iparnya berkata,
Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Mendengar itu, Umar melompat ke arah iparnya itu lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan membantu suaminya menjauh darinya, namun justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga terluka memar. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ketika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudaranya yang berdarah, Umar menyesal dan merasa iba. Lalu berkata, "Berikan yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu kotor dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu berdiri dan mandilah." Kemudian Umar berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab itu dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Umar berseloroh, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Ketika Umar melanjutkan membaca surah Thaha hingga sampai pada ayat 14, yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surah Thaha ayat 14. Umar berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku kepada Muhammad." Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia pun keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis itu. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah satu Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Waktu itu Nabi SAW sedang berada di rumah. Umar mengambil pedangnya dan menuju rumah Nabi, kemudian mengetuk pintunya. Salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus, kemudian mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Hamzah berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya." Kemudian Rasulullah menemui Umar dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab." Dan dalam riwayat lain, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar." Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat, dan orang-orang yang berada di rumah Nabi langsung bertakbir. Menurut riwayat, Umar adalah orang ke-40 yang memeluk Islam. Demikian kisah Umar bin Khattab mendapat hidayah Islam. Ketika menjabat khalifah kedua, Umar dikenal sebagai pemimpin adil dan bijaksana. Di tangannya, Islam berkembang hingga keluar jazirah Arab seperti Mesir, Suriah, Persia, dan Irak. Beliau dimakamkan di samping makam mulia Nabi Muhammad SAW di Masjidil Nabawi.